Bab 705, memberitahunya apa yang terjadi selama beberapa tahun. Setelah keluar dari rumah sakit, Kina memberitahu Kevin jika dia tidak memiliki eksperimen untuk dilakukan, dia bisa tinggal di rumah mereka untuk sementara waktu. Rumah mereka memiliki 6 atau 7 kamar, jadi kalau Kevin mau, dia bisa memindahkan laboratoriumnya ke rumah mereka. Kevin memikirkannya sebentar, lalu setuju. Ini hanya agar dia bisa langsung bergegas menemui Kina ketika ketergantungan obat terlarang menyerangnya lagi di lain waktu. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ezra, aku akan tidur siang dulu. Nanti kalau aku bangun, aku akan cerita perlahan-lahan padamu tentang hal-hal yang kamu lupakan dalam beberapa tahun terakhir. Kina berkata padanya sambil membuka pintu kamar. Aku akan menemanimu tidur sebentar. Ezra mengikutinya ke kamar. Setelah menutup pintu, dia langsung menggendongnya dan berjalan menuju tempat tidur. Kina berbaring di tempat tidur, memeluk bantal di lengannya, berbalik dan memberi tempat untuk Ezra. Kina memeluk bantal yang ia pakai bersama dengan Ezra, lalu Ezra memeluknya dan bertanya, "Kina, apa yang terjadi padaku tadi malam?" Sebelumnya, Ezra tidak ingin menanyakan sesuatu pada Kina di depan Kevin. Ezra bisa merasakan bahwa dia melupakan kenangan beberapa tahun terakhir. Itu pasti terkait dengan apa yang terjadi tadi malam. "Kamu tadi malam," Kina menghela nafas dengan malas dan berkata sambil mengantuk, "ceritanya panjang." "Ezra, aku ngantuk. Aku akan cerita padamu ketika aku bangun, oke?" Setelah dia selesai bicara, dia mendorong bantal di lengannya, berbalik, lalu mencoba menemukan posisi kepalanya yang nyaman di pelukan Ezra. Sejak terakhir kali Kina diberi obat oleh Tias, energinya perlahan menurun bahkan nafsu makannya juga berkurang. Dia menjadi malas dan cepat lelah, jadi Kina harus tidur siang lebih dari 2 jam setiap hari. Hari ini dia menemani Ezra ke rumah sakit, melakukan perjalanan pulang pergi yang lama, membuatnya mengantuk dan lelah. "Tidurlah." Ezra sangat ingin tahu apa yang terjadi, tapi tidak mau memaksanya untuk memberitahu dirinya tentang apa yang terjadi tadi malam. Dalam 2 menit, dia merasakan orang yang ada di pelukannya tertidur. Tadi malam Ezra tidak bisa tidur nyenyak, jadi ketika ia memandangi wajah Kina yang tertidur dengan nyenyak dan damai, perlahan-lahan ia mulai mengantuk dan ikut tertidur. Kina tidur sampai pukul 6 sore. Setelah bangun, ia mandi dan turun untuk makan malam. Setelah Kevin mengecek denyut nadinya, ia minum obat, pamit pada Kevin dan mengajak Ezra ke ruang kerja. "Awalnya, sisa obat terlarang di tubuhku hampir hilang seluruhnya. Beberapa waktu lalu aku diberi obat oleh Tias, jadi tadi malam ketergantungan obatku muncul. Kamu menelepon Kevin untuk datang dan ketika Kevin menggunakan keterampilan medis untuk bantu aku melawan ketergantungan obat. Kamu ada di luar kamar dan ketika Kevin keluar, dia melihat kamu pingsan di koridor dan muntah darah. Jadi dia bantu kamu masuk dan itulah yang terjadi setelah kamu bangun tadi malam." Kina pertama kali memberitahunya tentang apa yang terjadi semalam. Kemudian Kina menceritakan beberapa hal yang terjadi baru-baru ini, seperti Clayton dan Dea yang diculik atas perintah Tias. Setelah Ezra mendengarkannya, ia bertanya, "Adik ketiga menikah dengan Albert?" Dia ingat bahwa untuk mencegah Lucinta mengancam Kina, Albert memutuskan untuk pergi. Bahkan properti atas namanya diserahkan ke Tama sebagai ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Terlihat jelas kalau dia tidak berniat untuk kembali. "Tidak." Kina menyangkal dan berkata dengan setengah hati, "Masalah antara Albert dan adik ketigamu sedikit rumit. Karena itu dia harus memberitahunya tentang Albert dan Vito. Aku belum lihat Clayton." "Oh tidak, berarti aku juga lupa seperti apa Clayton sekarang." Ingatannya terjebak pada saat putranya berusia lebih dari 1 tahun. Wallpaper ponselnya adalah foto Kina dan isi album fotonya juga. Bahkan meja kerjanya juga fotonya. "Clayton, kok tidak ada satupun fotoku?"
Seketika merasa hidup tidak adil dan siap menagihnya. Kina memutar matanya, ini benar dedinya bukan sih? Ini tidak benar, kan? Dengan enggan menyerahkan foto ponselnya ke Ezra, ini anakmu. Kenapa wallpaper ponselmu foto Clayton? Dia memprotes tidak puas, karena wallpaper ponselnya adalah foto Kina. Jadi Kina juga harus memasang fotonya jadi wallpaper di ponselnya. Kina, pria ini masih saja sangat cemburuan. Ezra menatap wallpaper ponselnya selama beberapa saat, lalu tanpa berkata-kata membuka album ponsel Kina dan menemukan bahwa hanya ada beberapa foto dirinya. 90% foto adalah milik putranya. Hatinya menjadi kesal. Ia mengganti wallpaper ponsel dengan foto dirinya. Foto saat dia sedang duduk di meja kerja, sederhana dan tidak mencolok namun sangat artistik. Tidak setampan aku tuh, Ezra berkata dengan jijik. Dalam hatinya, Ezra berpikir, putraku itu ganteng banget, sangat imut tapi tetap sedikit lebih tampan aku sih. Dalam ingatan Ezra, sepertinya putranya baru berusia lebih dari 10 bulan dan tiba-tiba hari ini dia tumbuh sampai berusia lebih dari 5 tahun hari ini. Perasaan ini sangat sulit untuk dijelaskan tapi membuatnya sedikit bersemangat dan bahagia. By the way, dalam pikiranku Clayton yang terganteng, kata Kina sambil bersenandung, dia tidak bisa membiarkan pria ini terlalu sombong. Kina, kamu bilang apa? Bilang lagi. Tadi aku tidak dengar dengan jelas. Nada suara Ezra sedikit dalam dan sedikit bahaya. Lupakan saja kalau kamu tidak dengar dengan jelas. Kina tidak mau peduli dengan kemauannya. Dia mengambil ponsel dari tangan Ezra. Lalu secara tidak sengaja menekan tombol kunci dan melihat kalau wallpaper screensaver kuncinya benar-benar diganti dengan foto Ezra. Kina, kamu tidak boleh ganti foto wallpaper dan screensaverku, atau aku akan marah. Katanya dengan nada mendominasi. Kina berpikir kalau pria itu sangat cemburuan dan sedikit imut ketika dia sedang cemburu. Oke, jangan bicarakan itu. Kina menunjuk ke buku harian di rak buku dan berkata padanya, dulu setelah kamu mengira aku mati, ada masalah dengan ingatanmu. Kamu hanya bisa ingat hal-hal dalam sebulan terakhir. Lalu kamu catat semua yang terjadi di buku harian, jadi kamu bisa tahu dari buku harian ini tentang apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kina sudah baca semua buku harian di rak buku beberapa kali. Setiap kali dia punya waktu, dia akan mengambil dan membacanya, untuk membuatnya bisa memiliki gambaran tentang apa yang terjadi di buku harian itu. Ini membuatnya merasa bahwa dia selalu bersama suami dan anak mereka. Ezra berjalan ke rak buku dan jumlah buku harian di atasnya sangat banyak, seharusnya ada ratusan. Apakah semua ini ditulis olehnya dalam beberapa tahun terakhir? Ia tersadar kembali dan melirik rak buku untuk memilih buku harian. Ezra menemukan bahwa buku harian tentang Kina sangat sedikit dan hanya ada satu buku harian. Dia mencatat di buku harian tentang usahanya untuk cari tahu apa yang terjadi dengan ingatannya setelah kecelakaan itu. Setelah membaca buku harian itu, Ezra bisa merasakan apa yang ditulis di buku harian itu, seolah-olah dia sedang menceritakan orang asing. Tanpa emosi dan kata-kata yang sangat dingin, Ezra mengerutkan kening, tidak bisa membayangkan seperti apa dia dalam beberapa tahun terakhir ketika ingatannya hilang. Kemudian, dia meletakkan kembali buku harian tentang Kina dan mencari buku harian tentang Clayton. Bab 706. Dedi tidak waras. Ya, Ezra menghabiskan waktu 3 hari, hampir tanpa tidur untuk menyelesaikan membaca buku harian tentang apa yang terjadi beberapa tahun terakhir di rak buku. Dia memiliki ingatan yang baik dan pada dasarnya dia mengingat semua yang ada di buku harian itu. Mempertimbangkan kondisinya saat ini, Ezra meminta cuti kepada Elysium selama seminggu. Hari Jumat, pagi-pagi sekali Ezra terbang kembali ke kota Leicester dengan Kina, tetapi Kevin mengkhawatirkan Kina sehingga ikut pergi dengannya. Di sore hari, ketika jam pulang TK, Clayton mengikuti guru ke pintu TK dan langsung melihat Dedi dan mominya. Mommy, Dedi, Clayton beberapa kali melambaikan tangannya dengan penuh semangat.
lalu berlari ke arah orang tuanya. Ezra membungkuk dan menggendong pria kecil itu dengan satu tangan. Dia berkata dengan penuh emosi, "Clayton, kami sudah tumbuh begitu besar." Clayton masih sedikit tersentuh ketika dijemput dan digendong oleh dedinya. Meskipun mominya sebelumnya sudah video call dan bilang kalau ingatan dedinya sebelumnya sudah pulih, tapi ia telah melupakan ingatan beberapa tahun terakhir. "Clayton, panggil aku Dedi," kata Ezra dengan nada seperti pedagang manusia yang menculik seorang anak. Dia juga pernah mendengar Clayton memanggilnya Dedi, yang ia lupakan tidak dihitung. Clayton diam-diam menggosok lengannya dan bertanya pada mominya dalam bahasa Inggris, "Mom, Dedi tidak waras ya?" Sudah jelas itu dedinya, tapi kalimatnya, "Clayton, panggil aku Dedi," terdengar seperti dedinya ingin menjual dia. Dia hanya kehilangan ingatan beberapa tahun ini selama sementara dan perubahan ini terlalu besar. Ah, itu karena ada masalah di otaknya jadi dia lupa sesuatu. Kina menjawab kata-kata putranya dalam bahasa Inggris. Pria ini tidak ingat apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi normal baginya untuk bereaksi seperti itu ketika Ezra tiba-tiba melihat putranya sudah begitu besar. Istri dan putranya berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa yang dia tidak kuasai. Ezra tidak perlu menebak untuk tahu bahwa mereka pasti berbicara buruk tentangnya di depannya. Dia hanya mengerti kata "masalah". Ezra punya firasat bahwa ibu dan anak itu mungkin mengatakan kalau dia memiliki masalah di otak. Kina bertukar pandang dengan putranya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Dedi, kok kamu dan Momi kembali begitu cepat?" Clayton bertanya sambil tersenyum ketika dia digendong oleh dedinya dan masuk ke dalam mobil. "Aku ingin ketemu kamu lebih awal." Ezra duduk di kursi pengemudi sebelum dia menjawab. Clayton tercengang dan ia semakin merasa tersentuh. Kata-kata dedinya ini, di masa lalu dedinya tidak akan pernah mengatakan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah melupakan peristiwa beberapa tahun terakhir, kepribadian dedinya sangat berubah karena ingatannya hilang dan kata-katanya sudah berbeda dari yang dulu. Clayton merasa dedinya yang sekarang cukup lucu. "Aku juga kangen Dedi dan Momi," jawab Clayton sambil tersenyum. "Beritahu Dedi tentang apa yang terjadi di TK. Apakah seru? Atau kamu ada menggertak anak-anak lain?" Ezra mengemudi sambil berbicara tentang topik keseharian putranya. "Aku bukan tipe pengganggu yang menggertak anak lain." "Mana mungkin aku gertak anak lain?" Clayton mengerucutkan bibirnya, ingin menyombongkan diri dan berkata, "Aku adalah bos di kelasku, aku tidak akan menggertak anak lain. Anak-anak lain juga tidak boleh menggertak dan melawanku." "Yah, kamu melakukannya dengan sangat baik." Ezra memujinya tanpa ragu-ragu. Kina yang duduk di sampingnya, merasa sangat hangat dan bahagia ketika mendengarkan percakapan ringan antara Dedi dan anaknya ini. Dibandingkan sebelumnya, cara mereka berinteraksi saat ini sudah lebih terlihat seperti Dedi dan anak. Kembali ke rumah keluarga Okto, orang-orang di keluarga Okto tahu kalau Ezra sudah ingat masa lalu, tapi melupakan ingatan beberapa tahun terakhir dan sudah menyiapkan mental. Tapi saat melihatnya menggendong Clayton, berbicara dan tertawa di aula, mereka masih merasa sedikit takut. Ezra melihat beberapa tetua yang duduk di aula dan seperti berimajinasi bahwa mereka bertambah tua dalam semalam. Dia tahu bahwa imajinasi ini disebabkan oleh ingatannya yang hilang tentang beberapa tahun terakhir. Mungkin karena ingatannya yang lama pulih ketika ia ditinggal istrinya selama beberapa tahun, yang membuat hubungan antara Ezra dan keluarganya jadi lebih dalam dan sikapnya terhadap mereka juga jauh lebih lembut. Awalnya para tetua keluarga Okto sedikit tidak nyaman, tapi kemudian merasa bahwa tidak peduli seperti apa Ezra, dia masih putra dan cucu mereka. Setelah makan di malam hari, ibu dan ayah Okto menjadi terbiasa dengan perubahan Ezra dan bahkan lebih menyukainya yang sekarang. Mereka berpikir dengan cara ini, dia lebih terlihat seperti manusia yang nyata, yang bisa merasakan kemarahan, kesedihan dan kebahagiaan. Setelah makan malam,
Ezra duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan keluarganya dan membuat kakek Okto memiliki suasana hati yang baik. Vito berada di kota Gungnir dan kembali ke rumah keluarga Okto dengan naik pesawat, yang akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Ketika dia dan Dea kembali ke rumah keluarga Okto, sudah hampir jam 11 malam. Para tetua keluarga Okto sangat bahagia hari ini sampai lupa waktu karena mengobrol. Saat melihat Vito datang dengan membawa Dea di gendongannya, mereka segera memintanya untuk membawa Dea supaya bisa melihatnya. Dea lagi tidur, kata Vito sambil masih menggendong putrinya. Orang tua dan kakeknya tidak melihat Dea selama beberapa hari. Ketika mereka menelepon, mereka selalu mengoceh pada Vito kalau mereka ingin Dea kembali ke TK. Pakaian Dea sangat cantik. Dea kami pada dasarnya cocok dengan semua baju dan terlihat bagus memakai semuanya, kata Kalenia sambil meletakkan Dea yang sedang tidur di pangkuannya dan berkata dengan senyum yang ramah. Baru-baru ini, si gadis kecil ikut syuting Mommy dan dedinya. Dia juga ikut memakai pakaian tradisional. Hari ini dia memakai gaun putih panjang dibalut kain-kain emas, bagian luarnya juga ada lapisan merah cerah. Penata rias juga memberinya gaya rambut tradisional, yang bahkan membuatnya lebih cantik dari putri kecil yang ada di lukisan kuno. Vito tahu bahwa putrinya adalah yang paling lucu dan paling cantik kedua di dunia, tetapi dia tidak bisa menahan rasa bangga ketika mendengar ibunya bilang seperti itu. Ezra sudah lihat Dea di foto dan sekarang dia melihat Dea yang asli. Dia merasa bahwa gadis kecil ini telah membuat hatinya meleleh karena wajahnya yang merona dan halus, bibir pinknya dan hidung kecilnya. Bulu mata Dea juga panjang dan letik seperti sayap kupu-kupu, alisnya juga bagus. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk gadis kecil itu dan kemudian memikirkan penampilannya yang istimewa dan Ezra hanya bisa menarik tangannya lagi dengan enggan. Vito melihat kakak keduanya yang hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh Dea, berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, kamu juga bisa punya seorang putri dengan kakak ipar Kina. Nanti kamu juga bisa gendong putrimu sendiri dengan kakak ipar Kina." Ezra mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, karena Dea tertidur. Setelah para tetua keluarga Okto melihat Dea, mereka meminta Vito untuk membawanya kembali ke kamar untuk beristirahat. Hari sudah semakin larut dan satu persatu dari mereka pergi ke kamar untuk tidur. Ezra kembali ke kamar dan memeluk Kina di lengannya. Nadanya terdengar penuh iri. "Dea sangat imut ya. Ini pertama kalinya aku lihat anak yang sangat cantik dan lucu seperti itu."